Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenata Andini dengan NIM 2108306006 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas A semester 1 IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Judul buku Bimbingan Konseling Perspektif Sekolah. Penulisnya ialah Dr. Anders Masdudi MPD. Penerbit Nurjati Press. Tanggal terbit 1 Mei 2015. Jumlah halaman 215 halaman. ISBN 979602907437. Presensi Zenata Andini. Buku Bimbingan Konseling Perspektif Sekolah karya Dr. Anders Masdudi MPD ini merupakan buku pedoman dan pengetahuan dasar kepada calon guru atau dosen agar dapat ikut aktif melaksanakan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah, seperti kepada siswa dan siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi di bawah asuhannya. Yang akan saya jelaskan di sini secara singkat seperti berikut. Konsep bimbingan dan konseling menjelaskan bahwa kata bimbingan diambil dari bahasa Inggris, yaitu guidance, yang berarti bimbingan atau bantuan, dan definisi bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapainya kemampuan untuk dapat memahami dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tujuan bimbingan konseling yaitu pengembangan optimal perkembangan yang sesuai dengan potensi atau dengan sistem yang lain tentang kehidupan baik dan benar. Berikut pengertian konseling. Kata konseling berasal dari istilah Inggris yaitu counseling, yang kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi konseling. Sedangkan secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti menerima atau memahami. Jadi, konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor terhadap individu guna mengatasi masalah atau mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah. Perkembangan bimbingan dan konseling merupakan pendekatan yang tepat digunakan di sekolah karena pendekatan ini lebih berorientasi pada pengembangan ekologi. Perkembangan peserta didik tujuannya melaksanakan bimbingan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan nasional ialah menghasilkan manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, dan profesional. Struktur program bimbingan perkembangan yang komprehensif terdiri atas 4 komponen, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, sistem perencanaan individual, dan pendukung sistem. Kelebihan dari buku ini ialah buku ini disajikan dengan menelaah berbagai sumber dan disajikan dengan bahasa yang lugas sehingga pembaca mudah memahami materi yang sudah dijelaskan dalam buku ini. Buku ini terlihat praktis, namun di dalamnya mencakup beberapa hal mengenai bimbingan dan konseling dari anak usia dini hingga sampai dewasa. Dan kekurangan dari buku ini ialah berkisah tentang teknis penulisan. Ada beberapa kesalahan penulisan, terutama kata bahasa Inggris yang belum dicetak miring, dan ada juga beberapa penulisan teks dengan font yang berbeda, dan sistem penomoran atau numbering yang kurang teratur sehingga membaca harus membolak-balik halaman untuk mengetahui urutannya. Dan kesimpulan dari buku ini ialah bisa dijadikan pedoman ataupun pegangan dalam mempelajari seputar bimbingan dan konseling di lingkungannya sekolah maupun sekitar, baik itu guru, dosen, kepala sekolah, maupun tenaga ahli lainnya. Di dalam buku ini ada beberapa petunjuk-petunjuk teknis kepada para administrator sekolah, pegawai guru-guru, hingga dosen perguruan tinggi. Dan buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa calon guru di perguruan tinggi, jurusan kependidikan ataupun bimbingan dan konseling.
Alasan saya memilih buku ini ialah karena buku ini mencakup kriteria-kriteria dan langkah-langkah tentang bimbingan dan konseling Islam, serta judul yang menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.